Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas kita ini dalam keadaan sehat walafiat, guna untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai murid. Kemudian salam serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang sampai saat ini kita rasakan. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Pak. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Bapak meminta kepada peserta kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang toharo. Nah, sebelumnya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian di saat Bapak mengatakan toharo? Mensucikan diri Pak. Selain itu, ada lagi? Oke, betul. Berwudu. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kita dapat mengetahui apa itu toharo, macam-macam toharo, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa toharo adalah bersuci, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam agar seseorang sah dalam melaksanakan ibadah terutama sholat. Kemudian secara bahasa toharo arti suci atau suci, sedangkan secara istilah toharo adalah menghilangkan hadas dan najis menggunakan air atau pengganti air seperti tayamum sesuai dengan ketentuan syariat. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak akan membagi kelompok, yaitu kelompok asal, yang dimana setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Coba berhitung dari saudara Iqbal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Oke, langsung saja Bapak bagi kelompok. Jadi di sini ini kalian semua ini kelompok 1 ya, kelompok asal juga. Kelompok 2 itu dari Iqbal sampai baik, coba kalian melihat HP kalian, ada materi yang Bapak kirimkan itu dalam grup. Sudah lihat semua anak-anak? Sudah? Sudah Pak. Nah, jadi di situ Bapak sudah membagikan kalian ke kelompok masing-masing 4 dan di situ juga materinya ada 4. Jadi yang 1 sampai 4 membahas materi masing-masing. Paham? Nah, begitu pula yang di belakangnya. Setelah itu setelah sembari kalian mempelajari materi yang Bapak kasihkan, silahkan kalian memilih kelompok ahli kalian masing-masing. Silakan kalian mendiskusikan. Balik saja. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Baik Pak.
Silakan waktunya dimanfaatkan dengan baik anak-anak. Oke anak-anak, sembari kalian berdiskusi, di sini Bapak juga akan menyampaikan sedikit materi. Nah, jadi adik-adik sekalian perlu kalian ketahui bahwa macam apa saja sih macam-macam toharoh dan apa saja macam-macam najis. Jadi macam-macam toharoh itu toharoh dari hadas, yang dimana cara mensucikan itu dengan cara berwudu, mandi wajib atau tayamum. Dan yang kedua itu toharoh dari najis, cara membersihkannya dengan cara membersihkan najis tersebut. Nah, kemudian macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahu apa yang pertama? Nah, yang dimana najis mukopop itu adalah najis ringan, dan cara membersihkannya cukup dengan memercikan air. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum mendapatkan makanan apa-apa selain ASI. Dan yang kedua itu najis mutawassita, yaitu najis sedang. Nah, betul. Nah, najis mutawassita ini mudah saja untuk membersihkannya dengan cara mencuci hingga hilang bau, warna atau rasanya. Itu sudah dapat menghilangkan najis tersebut. Nah, dan yang ketiga itu najis mughallaza, yaitu najis Berat. nah yang dimana najis tersebut cara menghilangkannya dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Maka karena perlu kita ketahui anak-anak, kesucian adalah kunci sah ibadah dan tanda keimanan. Dengan hidup bersih dan suci, Allah meridhoi setiap ibadah yang kita lakukan. Baik, bagaimana hasil diskusinya anak-anak? Nah, mungkin kelompok ahli bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kalian berdiskusi. Ya. 3 menit ya waktunya. Nanti setelah itu kelompok ahli maju depan untuk menyampaikan.
Bagaimana kelompok ahli? Sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi kalian? Belum, Pak. Oke, Bapak kasih waktu lagi 1 menit Pak. untuk dapat menyampaikan apa hasil diskusi kalian. Mungkin waktunya sudah habis untuk diskusi dan silakan kepada kelompok ahli maju di depan untuk menyampaikan apa yang telah kalian pahami. Silakan kepada kelompok ahli. Silakan dari kelompok mana saja yang mau. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami itu tata cara mandi wajib. Yang pertama itu kita berniat mandi wajib, terus membaca basmalah, mencuci kedua tangan, membersihkan najis, berwudu, lalu mengguyur kepala 3 kali dan seluruh tubuh hingga air merata ke seluruh bagian tubuh. Saya Pak. Oke, baik. Baik, di sini saya akan menunjukkan dari semua materi tentang yang pertama itu tentang najis. Nah, najis itu adalah kotoran yang membuat ibadah kita itu tidak sah. Nah, najis juga terbagi menjadi 3, ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, kemudian wudhu yaitu membersihkan diri dengan air untuk ibadah. Nah, tata caranya itu ada niat, mencuci muka, tangan, membasuh kepala, dan mencuci kaki. Kemudian tayamum, yaitu pengganti wudhu dengan menggunakan debu atau tanah tidak ada air. Nah, kemudian itu mandi wajib, yaitu membersihkan diri setelah haid, nifas, junub, atau setelah berhubungan dengan suami istri. Oke, baik, silakan memberikan aplaus kepada teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, mungkin adik-adik sekalian sudah memahami apa yang telah disampaikan dari teman-teman kalian. Oke, baik. Nah, di sini Ibu, di sini Bapak akan mengasih kuis atau evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Baik, ini masih posisi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Jadi sini kuisnya berebutan begitu. Yang pertama itu Bapak akan membaca kuisnya, lalu kalian angkat tangan siap dari kelompok mana yang mau menjawab. Oke? Ya, Pak. Yang pertama itu bersuci dari hadas besar dilakukan dengan cara Saya Pak, oke apa? mandi wajib. Oke, bagus. Oke, kelompok 1 sudah mendapatkan 1 poin. Nah, kemudian najis sedang disebut dengan najis apa? Saya Pak, Nah, apa? Mutawasita. Oke. Nah, jadi poinnya ini sudah satu sama. Kelompok 1 poin, kelompok 2 1 poin. Nah, jadi sini soal terakhir perebutan kelompok mana yang memang betul-betul memahami materi Bapak pada hari ini.
dan Bapak akan memberikan nilai spesial untuk kelompok yang mendapatkan juara ini. Nah, silahkan dengarkan materi yang Bapak sampaikan. Nah, salah satu alat bersuci dalam Islam adalah Air. Debu. betul. Ya, jadi kelompok yang menang itu apa? Dua. Kelompok dua. Oh, Yeay. Yeay. Oke anak-anak. Jadi di sini Bapak akan menyimpulkan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Toharoh merupakan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian baik lahir maupun batin. Toharoh berarti bersuci dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam agar ibadah menjadi sah. Kemudian juga Toharoh meliputi bersuci dari hadas melalui wudhu, mandi wajib dan tayamum, serta bersuci dari najis dengan membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari kotoran. Dan najis juga terbagi menjadi tiga, yaitu najis. Yang pertama najis Ringan. apa namanya, najis ringan. Nah, kedua najis, dan ketiga najis. Jadi masing-masing dengan cara penyuciannya yang berbeda. Nah, dengan melaksanakan toharoh, seorang muslim tidak hanya menjaga kesucian ibadah, tapi juga membiasakan hidup bersih, sehat, dan disiplin, sehingga mencerminkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, Bapak harap kalian semua sudah mengetahui atau memahami materi apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini cukup karena mengingat waktu yang sudah habis. Bapak berterima kasih kepada kalian semua karena telah membersamai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kepada ketua kelas jangan lupa mengumpulkan absennya yang Bapak sebentar di kantor. Kemudian Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.